Allahumma sholli ala Muhammad. Khawatirkan yang kita zalimi itu termasuk wali-walinya Allah, termasuk dari pewaris dari para nabi yang belani Gusti Allah. Kalau Allah yang sudah bela, kalau Allah yang menjadi pembelanya, pasti akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita ditingkatkan iman kita oleh Allah kepada malaikatnya, kepada kitabnya, kepada nabi-nabinya, kepada hari akhir, kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'u an qawli wa fi'li wa niyati bihi astaghfi min kulli da'i wa dafilul qalbi inda jahli wa hayrati Bismillahirrahmanirrahim. Surah Ali Imran 105. 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nisa. Surat An-Nisa 105. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araqallah wa la takul lil khainina khasima. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wastaghfirullah innallaha kana ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna sesungguhnya kami, sesungguhnya Allah, anzalna menurunkan kami, menurunkan siapa Allah, ilaika kepada engkau ya Muhammad, al-kitabah yaitu kitab Al-Qur'anul Karim, bil haqqi dengan benar, litahkuma diperuntukkan untuk menghukumi, bainan nasi di antara manusia, bima arakallah dengan barang arakah yang mengetahui engkau ya Muhammad, yang diberitahu engkau ya Muhammad Allahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala takul lil khainina, dan jangan engkau ada dan jangan engkau menjadi lil khainina orang-orang pengkhianat, khosima penolongnya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sebuah kitab, yaitu kitab Al-Qur'anul Karim, bil haqqi dengan benar. Jadi menurunkan Al-Qur'an ini dengan benar, misinya benar. Allah itu maha hak, Kanjeng Nabi juga hak, Al-Quran yang diturunkan juga hak, yang menjadi wasilah yaitu malaikat juga hak semua, benar semua. Jadi haknya Al-Quran itu memang hakul haknya. Litahkuma, untuk apa Al-Quran ini diturunkan? Litahkuma bainan nasi, diperuntukkan untuk menjadi hakim, untuk menghukumi, untuk menghakimi, bainan nasi di antara manusia, bima arakallah dengan apa? Dengan barang arakah yang mengetahui engkau ya Muhammad, diberitahu engkau ya Muhammad Allahu oleh Allah. Jadi ini ada ceritanya sahabatnya Kanjeng Nabi, namanya To'mah bin Ubairik. Siapa namanya? To'mah bin Ubairik. To'mah bin Ubairik ini mencuri baju perangnya seseorang. Apa namanya? Baju perang. Ya, baju perangnya. Rompi, kalau sekarang rompi anti peluru, rompi anti peluru. Nah, kayak yang dipakai gegana itu loh. Itu mencuri, terus kemudian dititipkan kepada orang Yahudi, dititipkan kepada orang non Muslim, dititipkan. Habis mencuri, kemudian dititipkan pada orang Yahudi oleh siapa? To'mah bin Ubairik. Terus yang kehilangan baju perang ini, yang kehilangan rompi anti tembak ini, mencari ke sana kemari sampai salah alamat. Kata siapa? Ayu Ting Ting. Mencari kemana ya, sampai salah alamat, belusukan sampai salah alamat. Kemudian ketemulah bahwa baju perangnya ini, bahwa rompi anti pelurunya ini berada di rumah seorang Yahudi. Ditanya sama yang punya rompi, ditanya sama orang yang punya baju perang, wahai saudaraku, ini baju perang ini kamu dapat dari mana? Oh, ada seseorang namanya siapa? To'mah bin Ubairik menitipkan ke aku. Oh, dititipkan sama siapa? To'mah. Dititipkan sama To'mah ini.
Terus dipanggillah Tokma ini. Tokma, benerah kamu ini yang menitipkan baju perang ini kepada orang Yahudi ini? Enggak. Tokmanya bilang enggak mengakuinya. Tokma ini agamanya apa? Islam tapi suka berbohong. Islam tapi suka mencurinya. Jadi kalau sudah sifat jelek, bukan cuma tidak memandang itu orang Islam maupun non Islam. Kalau memang sudah wataknya seorang pencuri, kebiasaannya sudah mencuri, memang kesalahan, memang penyakit dalam dirinya sendiri. Jadi walaupun Tokma ini seorang muslim, tatkala ditanya oleh yang punya baju perang ini, oleh orang yang jadi korban ini, yang punya rompi anti peluru ini, ditanya tapi tidak mengakui. Jadi seorang muslim berbohong, kemudian yang kehilangan juga seorang muslim, akhirnya takut untuk menuduh ini, nanti aku nuduh Tokma ini juga seorang muslim. Biasanya orang muslim itu enggak berbohong ya, tidak mendolimi orang. Nanti aku salah sangka nanti. Terus kalau aku nyangka orang Yahudi ini yang mencuri, kenyataannya memang ada. Jangan tidur. Jangan tidur ya. Jangan tidur. Bagaimana udah? Bingung. Siapa yang bingung? Orang Yang kehilangan baju perangnya. Ini secara kasat mata barang bukti berada pada seorang Yahudi, dilaporkan kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya dibingung. Iya, gimana? Saya kehilangan rompi perang, saya kehilangan baju perang saya. Setelah saya cari, ini ketemu di rumahnya seorang Yahudi. Setelah saya cross check dan reject, ternyata kata orang Yahudi ini, dia hanya dititipkan. Untung aja ya, mau gelem dititipkan. Makanya sampean hati-hati kalau ada orang menitipkan sesuatu, harus hati-hati. Jangan sampai kita nggak tahu apa asal usul dari barang itu ya. Jangan syukur-syukur membubuhi tanda tangan kalau tidak tahu permasalahan yang sesungguhnya ya. Hati-hati. Walaupun bolo dewe, walaupun sesama muslim, walaupun teman akrab, tetap harus tahu kebenarannya, tahu tujuannya. Harus hati-hati. Pas semuanya. Allah. Setelah dilaporkan, di cross check sama kanjeng Nabi Muhammad, ke bawah turun kanjeng Nabi Muhammad sidang. Setelah ditanya sama orang Yahudi, anta ini dapat dari mana anta ini? Anta, nggak ada antumnya. Di zamannya kanjeng Nabi itu nggak ada antum nggak ono. Anta, anti. Ya. Kalau seseorang itu, kalau cowok namanya anta, kamu lagi. Kalau perempuan anti, kamu perempuan. Ditanya, mas, kamu dapat dari mana nih? Saya dititipi ya Muhammad. Dititipi oleh siapa? Siapa tadi? Tokma bin Ubairik. Dipanggillah Tokma bin Ubairik. Wahai sahabatku, sini. Ditanya sama kanjeng Nabi, ini gimana? Katanya dititipin kamu. Boten.
Oh, itu. Kamu nggak mengakui ini kalau kamu yang menitipkan ini, boten, saya setuju. Terus jauh malaikat Jibril, dibisikin malaikat Jibril yang nyolong itu Tokma bin Ubairik ya Rasulullah, wahai kanjeng Nabi Muhammad, yang nyolong itu Tokma bin Ubairik. Kemudian oleh kanjeng Nabi disumpah. Ayo Tokma, kamu bersumpah kalau tidak mencuri, kalau kamu tidak nyolong, kamu bersumpah. Ayo bersumpah. Wati kuat dan ketakutan, karena kalau sudah bersumpah, diambil sumpahnya atas suatu hal, habis itu kemudian itu kanjeng Nabi biasanya memutuskan atau menghakimi, tapi disumpah dulu. Makanya kalau di pengadilan, kalau dia mau jadi saksi atau apapun, pasti disumpah terlebih dahulu, dipakai Al-Quran kalau seorang Islam. Kalau seorang Kristen, Katolik pakai Injil ya. Kalau Buddha pakai apa? Buddha pakai kitabnya apa? Buddha Hindu pakai apa? Gak tahu, ya wis gak wajib tahu. Ya gitu ya. Kemudian ternyata takut, gak mau bersumpah. Berarti langsung turun ayat ini, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nasi. Jadi Al-Quran ini diturunkan dengan cara yang hak untuk dijadikan hakim, untuk menjadikan kamu hakim, untuk dijadikan Al-Quran ini sebagai sumber hukum bainan nas, di antara manusia yang ada permasalahannya. Bima arakallah, dengan apa yang kanjeng Nabi itu ketahui di depannya kanjeng Nabi sendiri, melihat sendiri Nabi bahwa baju perangnya itu, rompi perangnya itu berada di seorang Yahudi. Namun setelah di cross check dengan sumpah bagi yang nggak mempunyai bukti itu, yaitu Tokma bin Ubairik, kemudian Tokma bin Ubairik ini nggak berani. Makanya wala takun lil khainina khosima, dan janganlah engkau ada ya Muhammad, jangan engkau menjadi ya Muhammad lil khainina, atas orang-orang yang khianat, atas orang-orang pengkhianat, khosima penolongnya. Jadi kanjeng Nabi diberi warning oleh Allah, jangan sampai engkau ya Muhammad menjadikan dirimu sebagai penolong bagi orang-orang yang hianat ya. Gak boleh kita menolong orang-orang yang hianat, orang-orang pengkhianat ya. Terus inilah hukum yang seharusnya ditegakkan berdasarkan Al-Quran yang hak, Al-Quranul Karim yang benar. Jadi kalau ada seorang pengkhianat di situ, jangan sampai karena kedekatan, karena konco, karena bolo, karena sesama Islam, yang satunya Yahudi, terus karena kedekatan, karena kekeluargaan, sehingga kita tidak berlaku adil, kita tidak bisa bijaksana tatkala dihadapkan kepada permasalahan. Diberi warning oleh Allah, wala takul lil khainina khosima, jangan sampai engkau menjadikan dirimu sebagai penolong orang yang pengkhianat ya, tak boleh. Karena sesama Islam, terus walaupun dia salah kita bela, bukan seperti itu, haram hukumnya bela orang yang salahnya. Terus karena orang Yahudi beda keyakinan, beda agama, terus kita dolimi dia, itu juga diharamkannya. Makanya Al-Quran ini diturunkan kepada kita, kepada seluruh umat, untuk apa? Menjadi hakim, menjadi sumber hukum bainan nas, di antara manusia yang mempunyai
permasalahan. Ya, paham ya? Jadi untung kita sebagai umat Islam, orang Muslim, diberi mukjizat yang terbesar oleh Allah kepada kanjeng Nabi Muhammad berupa kitab Al-Qur'an. Ya. Wastaghfirillah, kemudian meminta ampunlah kepada Allah. Jadi kanjeng Nabi karena sudah tahu bahwa yang mencuri itu adalah Tu'mah bin Ubayrik, kemudian kanjeng Nabi Muhammad memintakan ampun kepada Allah untuk dustanya, pengkhianatannya Tu'mah bin Ubayrik. Makanya kita tatkala kita selesai sholat berjamaah didahulukan membaca istighfar. Astagfirullahaladzim. Gimana? Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Terus jangan sampai kita juga lupa tatkala kita mau berdoa diawali dengan membaca sholawat. Karena apa? Dengan sholawat inilah menjadi wasilah kepada kanjeng Nabi untuk bisa kanjeng Nabi memintakan ampun kepada Allah. Istighfar dulu, habis itu baca sholawat. Innallaha kana ghafurur rahimah. Sesungguhnya Allah karena ada Gusti Allah ghafurur, maha pengampun, rahimah dan maha kasih sayangnya. Allah itu maha penyayang. Makanya kita dibudayakan tatkala selesai sholat sendirian maupun sholat berjamaah, jangan lupa kita membaca, diawali dengan membaca istighfar. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya, istighfar. Terus sebelum doa sebelum kita minta ampunan kepada Allah, kita jangan lupa diawali dengan membaca sholawat biar disambungkan dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya kita dibudayakan tatkala bulan puasa juga untuk memperbanyak minta maaf, minta ampun kepada Allah. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbu fa'fu anna. Jadi Allah itu tuhibbu, Allah itu cinta, demen, Allah itu kebiasaannya Allah namanya untuk memaafkan dan mengampuni dosa-dosa manusia. Seandainya seluruh manusia ini tidak berdosa, tidak melakukan dosa, oleh Allah akan diganti. Seandainya seluruh dunia ini beriman kepada Allah, diambil sama Allah, dimatikan semua, terus diganti yang baru. Karena Allah itu tuhibbu fa'fu anna. Jadi Allah itu kebiasaannya adalah memaafkan. Kalau nggak ada yang dimaafkan sama Allah, akan diganti dengan manusia lainnya. Jadi dengan adanya kita lupa, kita melakukan dosa, itu Allah senang tatkala kita itu meminta ampun kepadanya. Ya. Ini sampai itu memang manusia diciptakan al-insanu mahallul khoto'i wan nisyani. Ya, Allah itu, manusia itu diciptakan tempatnya khoto, salah dan lupa. Ya. Jadi jangan kita nggak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Ya. Wala tayasu mir rauhillah innahu la yayasu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Ya. Jadi jangan sampai kita itu berputus asa dari rahmat Allah, dari ampunannya Allah. Sebesar apapun dosa kita, pasti Allah mengampuni, asalkan kita betul-betul meminta ampun, bertobat kepada
kepada Allah, innahu la yai'asu min rahillah illal qaumul kafirun, dan tidak ada berputus asa dari rahmat Allah kecuali bagi orang-orang yang kafir, yang menutup hatinya, menutup dirinya dari petunjuk Allah ya. Jadi kita dalam menegakkan hukum, dalam menghakimi sebuah hal, khususnya bagi Pak Jaksa ya, bagi Pak Hakim ya, bagi aparatur pemerintah keamanan, jadilah orang yang hakim, yang bijaksana ya. Nggak boleh condong ke satu hal, condong ke salah satu teman. Karena apa? Karena bolone, karena keluarga dekatnya, karena teman akrabnya ya, karena sesama muslim. Terus yang menjadi yang berseberang dalam permasalahan non muslim, terus kita itu nggak bisa adil, nggak bisa bijak karena beda agama misalkan. Itu tidak boleh, karena Al-Quran diturunkan bil haq litahkuma bainan nas, untuk menjadi hakim, untuk menghakimi permasalahan di antara manusia. Jadi nggak boleh kita itu bolo dewe terus dibela ya. Teman akrab terus dibela ya. Terus karena sesama muslim terus dibela karena musuhnya non muslim. Terus karena apa lagi? Masih keluarga, masih family terus dibela, gak adil, gak bijak. Terus hukumannya, menghakiminya gak adil. Hati-hati, dikhawatirkan yang dia musuhi termasuk wali-walinya Allah ya, mualati. Jadi kita harus bisa adil, bisa bijaksana, bukan karena senang tidak senang terus kita enggak bisa berbuat adil. Karena enggak senang, aku enggak senang ambil kue, enggak senang ambil kon, aku enggak akan bela kon. Itu enggak boleh. Kalau kita meyakini, mengimani Al-Quran, mengimani kitab-kitabnya Allah, termasuk Al-Quran di dalamnya, kita harus litahkuma bainan nas. Kita harus bijaksana dalam permasalahan yang terjadi di masyarakatnya. Harus kita bima arokah, harus kita tahu dengan mata kepala sendiri. Gak boleh kita gak tahu aslinya, moro-moro membubuhi tanda tangannya. Gak tahu karena cuma dapat informasinya. Kebenaran itu bukan karena dari kupingnya, tapi kebenaran itu juga disaksikan dengan mata kepala sendirinya. Jadi bukan ukurannya itu informasi yang dari kuping itu ya. Masa menilai seseorang karena dari kupingnya, dari informasi yang diterima kepada kupingnya, nggak tahu sendiri dengan mata kepalanya, nggak boleh ya. Dikhawatirkan yang kita zalimi itu termasuk wali-walinya Allah, termasuk dari pewaris dari para nabi yang belani Gusti Allah. Kalau Allah yang sudah bela, kalau Allah yang menjadi pembelanya, pasti akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita ditingkatkan iman kita oleh Allah kepada malaikatnya, kepada kitabnya, kepada nabi-nabinya, kepada hari akhir, kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma
ذكرنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.